Gebrakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lagi-lagi menjadi perbincangan. Kebijakan mewajibkan pelajar bermasalah mengikuti pendidikan disiplin militer juga menuai polemik. Rekan Enggar Bagus akan membahasnya dalam Kopi Pagi. Komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam membenahi pelajar-pelajar yang bermasalah untuk mengikuti pelatihan disiplin ala militer atau wajib militer ini benar-benar dilaksanakan. Di Purwakarta, Jawa Barat ada sejumlah pelajar yang bermasalah telah mengikuti pelatihan ala militer di bawah naungan tentara. Sejak menduduki jabatan sebagai orang nomor 1 di Jawa Barat, Deddy Mulyadi ini beragam kebijakannya kerap menuai polemik. Mulai dari pembongkaran taman di daerah Bogor, Jawa Barat yang kerap menjadi biang kerok permasalahan banjir di kawasan Jakarta, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi, melarang wisuda dan juga hingga kini mendisiplinkan pelajar-pelajar yang dalam tanda kutip bandel dan bermasalah. Bersama saya Enggar Bagus dan juru kamera Marcelinus Agung, kita akan membahas sepak terjang Deddy Mulyadi di Kopi Pagi. Komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Kamu jalan lagi. Pelajar-pelajar bermasalah dari berbagai sekolah di Purwakarta, Jawa Barat, Kamis lalu menjalani pendidikan penguatan karakter di markas Resimen Armet 1 Kostrad di Desa Ciwangi, Purwakarta. Ada 39 pelajar setingkat SMP yang diantar sekolah dan orang tua untuk menjalani pembinaan selama 2 pekan di lingkungan militer. Pelatihan ala militer ini diawali dengan pemeriksaan kesehatan dan psikologis. Para peserta kemudian akan mengikuti serangkaian kegiatan penguatan karakter. Kegiatan ini merupakan program khusus yang digagas pemerintah daerah untuk para pelajar bermasalah baik di sekolah maupun di rumah. Ya, yang pertama ya dia sering bolos sekolah, yang tawuran, minuman keras, bolos, narkoba, ya itulah. Itu kriteria yang paling ini, yang tawuran itu yang paling menjadi kriteria pertama yang akan kita bina. Pendidikan penguatan karakter di bawah naungan tentara merupakan salah satu bentuk rencana sang gubernur Deddy Mulyadi. Bahkan orang nomor 1 di Jawa Barat yang juga mantan Bupati Purwakarta ini juga berencana memasukkan pendidikan ala militer ke dalam kurikulum di tingkat SMA dan SMK mulai tahun ajaran 2025-2026 di wilayah Jawa Barat yang bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Nantinya peserta akan mengikuti pendidikan khusus selama 1 tahun, sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP, SMA asal dengan kelas khusus. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Teknisnya gimana Pak? Ya? Teknisnya apa sudah kerjasama dan yang lain? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi, kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan. Memastikan gelaran pelatihan kedisiplinan bagi pelajar-pelajar bermasalah berjalan baik, Deddy Mulyadi meninjau langsung di markas Resimen Armet 1 Purwakarta pada Sabtu. Memang menilik Pusat Informasi Kriminal Barreskrim Polri sejak 1 Januari hingga 20 Februari 2025 atau 1 bulan lebih saja ada ribuan anak yang berstatus terlapor tindak kriminal. Pencurian, penganiayaan, dan narkoba menjadi kasus yang mendominasi. Lantas, setujukah masyarakat dengan resep berupa pendidikan ala militer Deddy Mulyadi untuk mengatasi pelajar-pelajar bermasalah? Kurang begitu setuju Mas ya. Karena takutnya nanti anak-anak itu kalau dimasukkan ke wajib militer, setelah selesai keluar dari pendidikan militer itu, takutnya dia semakin jadi karena dia merasa dirinya sudah merasakan pelatihan pendidikan militer gitu. Ya takutnya itu aja sih. Takut perlu dikaji ulang dari. Iya, benar, harus dikaji ulang kembali. Itu oke ya program itu, dengan catatan ya memang itu untuk yang bermasalah aja gitu ya, dengan yang bermasalah aja, dan pastinya program itu harus jelas dulu nih nanti nih seperti apa kriterianya, kemudian nanti pelaksanaannya itu
bagaimana, terus siapa yang akan mengawasi itu harus jelas dulu. Target goalnya seperti apa juga harus jelas. Nah, kalau misalnya itu bisa difasilitasi sama pemerintah, bisa dibuat program seperti itu, kalau dari saya pribadi sih setuju. Setuju aja. Jadi anak itu dibina sikap mental sama disiplinnya tuh di barak militer. Cuman harus ada pendampingan juga terkait psikolognya anak-anak tersebut. Jangan sampai nanti sudah selesai pendidikan di barak militer tersebut, malah anak tersebut merasa, oh saya habis pendidikan militer nih malah makin sok jagoan gitu. Jadi harus ada pendampingan sama pemantauan setelah pendidikan di barak militer tersebut. Gini ya, anak-anak sekarang itu kan pengaruh lingkungannya itu sangat besar sekali. Ketika dari keluarga udah coba maksimal mendidiknya dari rumah, ternyata ketika keluar rumah banyak masukan dari teman-teman supaya maunya lu harus gini biar kelihatan keren atau dan lain-lain gitu ya. Kadang kita juga udah nggak bisa kontrol kalau udah di luar rumah, jadi ya udah gitu. Kalau misalnya dari rumah udah maksimal dari orang tua, dari keluarga, mau gimana di luar kita nggak bisa kontrol gitu. Sebelum menjadi gubernur, Deddy Mulyadi memang kerap aktif mengunggah konten-konten kegiatannya di media sosialnya. Begitu juga saat menjadi gubernur, Deddy Mulyadi ini masih aktif mengisi konten-konten di media sosialnya. Bahkan ada kebijakan-kebijakan dalam memimpin Jawa Barat yang menjadi unggahan konten di media sosialnya. Sampai-sampai Deddy Mulyadi mendapat julukan baru, Gubernur Konten. Begitu juga rencana Deddy Mulyadi dalam mendisiplinkan pelajar bermasalah ala wajib militer ini juga menjadi salah satu unggahan kontennya sebelum benar-benar melaksanakannya dalam satuan kurikulum di tingkat SMA maupun SMK Provinsi Jawa Barat tahun ajaran 2025-2026. Sejak kalah dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018, Deddy Mulyadi terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2023. Sejak saat itulah, Deddy Mulyadi sangat rajin membuat konten untuk media sosialnya. Ketika terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat, rupanya Deddy Mulyadi tidak berhenti membuat konten untuk media sosialnya. Hampir seluruh kegiatannya diunggah. Rencana atau kebijakan-kebijakan yang akan diambil, terlebih dahulu ia publikasikan lewat media sosialnya. Tak heran, kini Deddy Mulyadi memiliki julukan baru, Gubernur Konten. Salah satu kebijakan yang diunggah di media sosialnya dan menjadi perbincangan adalah larangan sekolah untuk menggelar wisuda. Bahkan perdebatan antara Deddy dan salah seorang remaja terkait sekolah menggelar wisuda sempat menjadi perbincangan dan viral. Ada juga kebijakan Deddy yang viral akan tetapi tetap dilanggar. Kebijakan larangan memungut sumbangan di jalan contohnya. Masih banyak ditemukan orang memungut sumbangan di jalan di wilayah Jawa Barat. Seberapa efektifkah gaya komunikasi Deddy Mulyadi seperti ini? Gini, pertama sebuah kebijakan itu harus ada underlying-nya. Artinya ada peraturan yang memayunginya. Karena ingat, Deddy itu gubernur, kepala daerah. Jadi semua tindak lanjutnya itu harus ada underlying peraturannya. Kalau tidak, ya repot. Ya, masalahnya peran Deddy di sini sebagai gubernur atau sebagai influencer. Karena dia kan juga artis, artis media sosial. Jadi dia sepertinya belum bisa memisahkan itu. Nah, saya ingatkan Pak Deddy supaya segala langkah-langkah itu bagus sekali dia sampaikan ke publik apa yang menjadi persoalan. Tetapi untuk tindak lanjut, tentu kan ada kaitannya dengan kebijakan. Kebijakan itu sekali lagi harus ada landasan hukumnya. Kenapa masyarakat menanggapi dengan baik? Karena masyarakat sudah bosan. Apa yang disampaikan oleh aparat pemerintah itu tidak pernah bisa menyenangkan masyarakatnya, khususnya Jawa Barat. Jadi apapun yang dilakukan Deddy itu akan menjadi viral. Tapi sekali lagi dia bisa viral saja, tapi tidak untuk tindak lanjut sekali lagi harus ada underlying peraturan. Di dasarnya wajib militer kan tidak ada di undang-undang kita. Kan dia pengen itu untuk kedisiplinan. Boleh-boleh saja, tetapi underlying-nya harus ada jelas dulu. Nanti kalau ada apa-apa, misalnya latihan kemiliteran terus anak itu sakit atau meninggal, apa yang harus dia lakukan? Lalu bagaimana dengan pendidikan kedisiplinan ala militer bagi pelajar bermasalah yang telah dijalankan di Purwakarta dan akan dimasukkan dalam kurikulum 2025-2026? Apakah bisa membuat pelajar-pelajar bermasalah menjadi lebih baik?
Iya, pastinya sudah punya kriteria khusus ya yang akan dimasukkan ke dalam program ini. Tidak serta-merta anak bolos sekali, anak berkelahi sekali dengan temannya langsung dikategorikan anak-anak yang butuh bimbingan secara militer, Mas. Tapi perlu dikaji lagi lebih dalam bahwa tiap anak itu punya 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama kognitifnya, sosialnya, dan psikomotor. Mungkin kalau di alam militer itu psikomotornya yang dilatih, bangun pagi, apel gitu ya, kegiatan-kegiatan yang disiplinernya tinggi. Tapi perlu diperhatikan juga tingkat sosialisasinya, bagaimana setiap anak-anak yang punya ciri khas tersendiri itu kumpul dalam satu waktu tertentu. Apakah ada efek sampingnya buat mereka menjadi lebih baik atau malah mereka jadinya lebih punya teman segeng nih, Mas. Sementara masyarakat punya pandangan tersendiri dalam menangani pelajar atau remaja bermasalah. Kenakalan remaja itu sudah biasa, tapi kalau sudah melebihi batas kenakalan seperti tawuran, narkoba, itu emang sudah di luar batas. Jadi kita sebagai orang tua harus lebih ekstra mendidik anak. Ya paling tidak kita kasih pendidikan agama, pendidikan moral, sopan santun pada orang-orang tua atau yang orang-orang lain gitu kan, agar dia bisa membatasi diri mana yang baik, mana yang tidak. Nakalan remaja itu nggak tiba-tiba terjadi saat remaja ya Mas ya. Jadi mau nggak mau pemerintah harus memberikan atensi dari waktu mereka itu masih prasekolah. Ya kan ada ya sebelum masuk SD itu kan ada TK gitu. Nah mulai dari situ harus ada nilai-nilai, utamanya nilai agama ya, yang menurut saya sangat berperan penting dalam hal ini. Jadi mulai ditanamkan di situ, harapannya ke depannya anak-anak ini lebih tahu apa yang harus mereka lakukan gitu. Karena kalau nggak seperti itu, sekarang tuh di luar banyak banget pengaruh yang bisa mempengaruhi mereka. Jadi ibarat kata itu harus dari dalam gitu, Mas. Kalau dari saya itu dari orang tua yang pertama, karena lingkungan terdekat itu dari rumah ya. Jadi orang tua itu faktor utamanya terkait tingkah laku dan sikap anak-anak. Jadi kalau dididik dari orang tua dan dari rumahnya itu sudah baik, insya Allah ke depannya itu udah baik juga gitu. Ketika dari rumah nggak bisa, dari sekolah juga di luar kendali, ya mau nggak mau memang harus ada pihak ketiga lagi gitu ya, selain dari keluarga dan sekolah itu sih. Setiap pemimpin termasuk seorang gubernur memang memiliki gaya yang berbeda-beda dalam memimpin suatu daerah, termasuk Deddy Mulyadi. Bisa jadi memanfaatkan media sosialnya sebagai sarana untuk mengkomunikasikan berbagai kebijakan maupun berbagai programnya. Itu merupakan gaya seorang Deddy Mulyadi. Memang tidak salah, banyak juga kepala daerah lainnya juga sama-sama meniru gaya seorang Deddy Mulyadi dalam memanfaatkan media sosialnya. Meski demikian, kebijakan yang dikeluarkan ini seharusnya bisa selaras dengan pemerintah pusat agar tidak terjadi ketimpangan, bahkan tumpang tindih antar sesama daerah. Dan juga harusnya kebijakan yang dikeluarkan ini harus bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat. Saya Enggar Bagus dan juru kamera Marcelinus Agung. Terima kasih telah menyeruput Kopi Pagi pada edisi minggu ini. Sampai jumpa pada Kopi Pagi edisi selanjutnya dan salam SCTV.